Halo sobat santuy, kembali lagi dengan the one and only di channel ini. Siapa lagi kalau bukan Ken's King of the Darkness. Gimana, mantan sudah dengan yang lain dan kamu masih sendiri? Tenang, dengan dana 300.000 kalian bisa mendapatkan bambak gumus di micet. Tidak seperti biasa, kali ini gue akan merangkum sebuah film dari luar negeri. Lebih tepatnya, film dari Taiwan. Sedikit cerita bahwa ada seorang pria beban keluarga yang membawa lari brilian milik bosnya. Yang saat di pelarian itu, dia mengalami kecelakaan dan akhirnya singgah di sebuah desa kecil di tengah hutan. Awalnya baik-baik saja, akan tetapi setelah para warga mengetahui kalau dia membawa brilian, tiba-tiba, oke, tanpa banyak bersudah gurau lagi, sediakan kopi dan sebat dan intro. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa oknum kepolisian yang tengah melakukan penggerebekan ke sebuah tempat pembuatan narkoboy. Beliau-beliau ini bernama Feng Mong dan Psycho, dan setelah tugas yang sangat mulia tersebut usai, Feng lalu bertemu dengan sahabatnya yang bernama John, bukan still in the house. Bertolak belakang dengan Feng, John sendiri bekerja sebagai tangan kanan seorang mafia, dan seringkali Feng mengingatkan John untuk jauh-jauh dari bisnis tersebut karena Kang Mus pernah berkata kalau ini bisnis yang bagus tapi tidak bisnis yang baik. Seperti biasa, karena watak bukan watuk, John tak sedikit pun menghiraukan nasihat dari sahabatnya itu. Dan istilah kata, bertemu sahabat lama John kurang afdol apabila tidak ada botol Amer yang menemani pembicaraan mereka. Hingga akhirnya Feng dibuat tak sadar setelah minum 2-3 teguk botol anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa. Teret. Tapi tiba-tiba Feng dengan sayap-sayap membuka matanya, yang kini beliau tengah dipegangi beberapa orang bertinggi besar. Yang saat Feng kebingungan dengan keadaan tersebut, datanglah seorang pria yang bernama Bambang. Yang ternyata Bambang ini merupakan bos dari John, yang Bambang sendiri merupakan seorang mafia kejam yang menguasai beberapa distrik di Taiwan. Bambang lalu menjelaskan kalau John telah mencuri brilian miliknya, dan kini Bambang bertanya di manakah keberadaan John sekarang. Feng dengan tegas mengatakan kalau dia tidak tahu sama sekali di mana keberadaan si John, dan kedatangan John tadi hanya untuk minum-minum berdua saja. Tidak mudah percaya, akhirnya Bambang memotong jari tengah Psycho untuk sedikit membuat desakan kepada Feng. Melihat Feng yang memang tidak tahu apa-apa, Bambang lalu menyuruh Feng untuk mencari John sampai ketemu dan bawalah John ke hadapannya. Agar Feng bersungguh-sungguh mencari John, Bambang lalu membawa Psycho untuk dijadikan jaminan. Tak lupa, Bambang juga menugaskan satu orang pria tinggi kurus untuk mendampingi Feng dalam mencari si John. Feng, Mong, dan Samsul lalu bergegas pergi mencari si John, dan di tengah perjalanan Feng mencoba menghubungi John dan alhamdulillahnya terhubung. Feng lalu menyuruh John untuk mengembalikan berlian milik Bambang, namun John bilang kalau dia akan berhenti dari pekerjaan bajingan ini dan akan hidup bahagia dengan berlian tersebut. Tapi tiba-tiba ya, John pun mengalami laka lantas karena menghindari sosok Ciwi berbaju putih. Entah sosok manusia atau apa, John dibuat tak berkutik ketika sebilah bambu runcing hampir menghujam kepalanya. Dengan berhati-hati John mencoba keluar dari mobilnya dan tak lupa dengan beberapa barang bawaannya. Dengan tertatih-tatih John berjalan menyusuri hutan tersebut hingga akhirnya bertemu dengan beberapa orang yang tengah bercocok tanam. John lalu menjelaskan insiden yang menimpanya dan meminta bantuan kepada warga tersebut. Dan tentu saja warga ini bingung melihat orang asing datang dan meminta bantuan kepada mereka. Dan melihat warga itu diam, John dengan sigap menyodorkan beberapa uang kepada warga itu dengan harapan warga itu mau memberikan tumpangan penginapan 1 malam saja.
Melihat uang yang cukup banyak, tentu saja warga ini langsung membantu si John. Dan John pun ikut para petani ini menuju rumahnya yang berada jauh sekali di tengah hutan. Tanpa rasa curiga, John malah merasa senang karena pelariannya bisa berjalan dengan lancar. Malam hari pun tiba saatnya untuk makan malam, dan terlihat beberapa orang yang menghadiri makan malam itu. Oke, supaya tidak bingung, gue perkenalkan mereka satu persatu. Yanto, Tatang, Dini, Udin, dan Jono. Dan setelah makanan siap untuk disantap, Yanto menyuruh Tatang dan Udin untuk memanggil John yang ternyata dari tadi ngejedok di kamar mandi. Udin dan Tatang lalu menghampiri John dan memberitahunya kalau makan malam telah siap. Dan mendengar itu, John pun bilang kalau sebentar lagi dia akan bergabung dengan mereka. Tapi setelah John selesai berak, dia dibuat bingung ketika tidak ada air di WC itu. Tapi tiba-tiba para warga yang melihat kejadian itu malah lebih sayang ke kloset yang pecah ketimbang John yang pingsan bersimbah darah. Ketika mereka akan pergi, Pak Yanto tak sengaja melihat secuil benda yang mengilap di samping John yang setelah diambil dan diamati, benda itu merupakan berlian asli. Sontak para warga pun berunding tentang berlian itu dan asal-usul John yang tiba-tiba datang menemui mereka. Terlihat mereka yang bingung dan malah satu persatu berbicara tentang keinginannya kalau dia memiliki berlian yang tentu kalau dijual harganya sangatlah mahal. Setelah beberapa detik berpikir, Pak Yanto akhirnya memutuskan untuk membuang tubuh John ke jurang dan menjual berlian tersebut, dan hasilnya akan dibagi secara rata. Saat Udin dan Jono tengah mengayunkan tubuh John, tiba-tiba John tersadar dan berteriak, akan tetapi tak sempat terselamatkan. Karena takut kalau John masih hidup dan akan melaporkan mereka ke polisi, mereka lalu mencari tubuh John lagi. Akan tetapi susah sekali menemukan tubuh seseorang di tengah hutan dan di gelapnya malam itu. Udin lalu memiliki sebuah ide yang sangatlah pintar, yaitu singkat cerita, esok hari pun tiba. Karena telah melacak keberadaan John lewat GPS, Feng ditemani Mong dan Samsul telah sampai di desa itu. Dan Feng langsung menyusuri desa itu. Feng yang menyusuri desa itu tak sengaja bertemu dengan Dini, dan tanpa banyak basa-basi, Feng langsung bertanya tentang keberadaan John. Dan Dini yang panik malah akan kabur. Tapi tiba-tiba ada Yanto, Tatang, Udin, dan Jono yang sedang mengangkat sebuah karung yang berisi John. Samsul langsung mencurigai karung tersebut dan sempat menendangnya, dan Yanto beralasan kalau karung itu berisi jagung. Dan tiba-tiba Feng dibuat terkejut ketika melihat seorang gadis di dalam rumah salah satu warga. Yanto menjelaskan kalau di desa itu warganya hanyalah mereka yang ada di sini. Tidak ada gadis di desa itu. Jangankan gadis, wanita hanyalah satu di desa ini. Dengan kebingungan, Feng berjalan mendekati sebuah panci yang berisi rebusan jagung. Tapi saat mencoba mengaduk, tiba-tiba ya, hanya Feng yang melihat kejadian barusan, yang bisa diartikan kalau itu hanyalah halusinasi Feng. Pak Yanto pun izin untuk menaruh karung itu ke gudang. Akan tetapi, Feng meminta Pak Yanto untuk menemaninya naik ke atas bukit untuk mencari sinyal. Dan biarkan Udin dan Jono saja yang memasukkan karung itu. Sedikit curiga akan Udin dan Jono, Samsul langsung membacok karung di sampingnya yang ternyata isinya hanyalah jagung. Ternyata Udin dan Jono telah berhasil memindahkan tubuh John ke balik dinding. Lalu Udin dan Jono pun pamit untuk melanjutkan aktivitas ladangnya. Dan saat Udin akan keluar, dia menceritakan sebuah kisah tragis di ruangan itu tentang hantu yang sering kali meneror warga di sini. Dan ternyata cerita itu cukup membuat Samsul ketakutan, dan tiba-tiba
Dengan ketakutan, Samsul mencoba memaku lagi lukisan yang terjatuh itu, dan betapa terkejutnya Samsul ketika mendengar dinding yang dipakunya menangis. Di sisi lain, Feng pun sampai ke sebuah daerah yang cukup ada sinyal dan langsung mencoba menghubungi si John. Langsung terhubung, akan tetapi yang terdengar hanyalah suara gemetar tangisan si John, yang ternyata Samsul tadi memaku lukisan tepat di balik mata si John. Panggilan pun terputus dan Feng kembali mendapatkan lokasi John yang memang berada di desa itu. Terjadi ketegangan di antara Pak Yanto dan Feng, akan tetapi tak terjadi apa-apa di sini. Feng dan Pak Yanto pun memutuskan untuk kembali, dan dalam perjalanan itu Pak Yanto menyuruh Feng untuk berhati-hati karena banyak sekali jebakan hewan yang telah ia pasang di hutan itu. Dan tiba-tiba hampir saja besi itu menghujam kepala Feng, dan di sisi lain Samsul yang ketakutan menggedor pintu toilet yang sedang dipakai Mong. Dan karena terlalu brutal, tiba-tiba singkat cerita, mereka semua pun makan bersama, dan saat Feng akan mencuci tangan di wastafel, dia malah menemukan sebuah potongan jari. Dan di sini Feng bersikap santai-santai saja dan melanjutkan makan bersama mereka. Setelah makan usai, mereka bertemu di gudang dan Feng menjelaskan apa yang ditemukannya barusan. Dan tiba-tiba Samsul beralibi dengan sangatlah detail tentang apa yang terjadi. Dan ternyata sangatlah benar dan sangatlah akurat. Akan tetapi Mong langsung mematahkan alibi Samsul itu, dikarenakan dan di sisi lain para warga juga sedang berdiskusi tentang bagaimana cara menjauhkan tubuh John dari kampung itu. Karena kalau disimpan di gudang terus, nanti takutnya Feng dan kawan-kawan semakin menyadari keberadaan si John. Sebagai yang tertua di situ, Pak Yanto menyarankan untuk memindahkan tubuh John ke rumah di balik bukit nanti setelah sholat subuh. Dan Tatang, Dini, dan Udin ditugaskan untuk mengalihkan perhatian Feng dan kawan-kawan agar rencananya berjalan dengan lancar. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sesuai rencana, Feng dan kawan-kawan pun mendatangi Tatang, Dini, dan Udin. Dan di sini Feng bertanya tentang keberadaan Pak Yanto dan Jono, dan Udin langsung menjelaskan kalau mereka sedang ke pasar menjual hasil ladang. Tapi tiba-tiba Feng berbicara menjual hasil ladang atau menjual berlian. Dan seketika Tatang pun marah karena dari kemarin Feng dan kawan-kawan selalu menuduh mereka tanpa sebab dan barang bukti. Feng langsung mengunus pistolnya dan berjalan mendekati Tatang. Dan tiba-tiba Feng dengan brutal mencoba menekan dan mengancam mereka. Akan tetapi mereka semua diam tanpa ada yang mengaku. Karena tak ada bukti yang kuat, Feng pun melepaskan Tatang dan meminta maaf ke mereka, lalu pergi. Sedangkan di sisi lain, Pak Yanto dan Jono telah berhasil memindahkan tubuh John. Akan tetapi ternyata John masihlah hidup, dan seketika membuat Pak Yanto dan Jono panik. John pun meminta untuk dilepaskan, dan karena memberontak, tiba-tiba John yang pingsan kembali dibawa ke desa, dan supaya aman para warga bergotong royong mengikat John ke tiang dan menghiasnya seperti boneka sawah. Tak berselang lama ada seorang polisi yang berpatroli menghampiri mereka, dan mereka pun sempat terdiam. Dan ketika sang polisi melihat darah mengucur di kaki John, tiba-tiba sang polisi pun berlari dan sempat meminta bantuan ke pusat. Tapi naasnya sang polisi ketika harus berhadapan dengan warga ini. Karena bisa kita tahu Feng merupakan seorang intel, dia langsung mendapatkan informasi barusan dari pusat. Dan Feng pun langsung sigap memutar balikkan mobilnya untuk kembali ke desa itu. Karena bantuan sang sutradara, John ternyata masihlah hidup dan berhasil keluar dari desa itu. Tapi sayangnya
Anjrit. Feng pun menemukan John beserta berliannya dan langsung bergegas kembali ke kota. Tapi tiba-tiba ya, terjadi duel sengit di antara mereka dan kebrutalan warga desa ini mulai terlihat. Baku hantam ringan pun tak terelakkan. Di dalam baku hantam itu Samsul berhasil menembak paha Udin dan hal itu cukup membuat para warga desa kena mental dan berhenti menyerang. Dengan sigap, Feng mengajak mereka untuk segera pulang dan dengan ketegangan barusan, mereka kembali dibuat terkejut ketika yang menyetir mobilnya ialah mereka pun mengalami laka lantas, tapi untungnya mereka baik-baik saja. Karena sudah kepalang emosi, Feng pun berniat kembali ke desa itu untuk menangkap para warga desa tersebut. Di sini Feng mempunyai ide untuk berpencar agar lebih mudah dalam menangkap mereka. Akan tetapi di sisi lain Pak Yanto memergoki Udin yang akan mengambil berlian kemarin di rumahnya. Dengan parang di tangannya, Pak Yanto pun langsung menghujamkan parang itu ke kepala Udin. Yang tak berselang lama saat Pak Yanto keluar dari rumahnya, Feng sudah menunggu di depannya. Dan Shin pindah ke Samsul yang masih membawa tubuh John. Yang apesnya dia bertemu Dini dan Tatang pun langsung mengajar Samsul. Akan tetapi Dini tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol. Dan karena baru pertama kali memegang pistol, Dini pun kaget dengan hentakan pistol tersebut dan malah mengenai Tatang suaminya itu. Naasnya, Dini malah terkena kenokol pistol tersebut yang mental tepat di jantungnya. Dan di sisi Mong dia dihadang Jono dan tampaknya di sini Mong bertemu lawan yang tepat. Bukan beradu senjata tajam, Mong dan Jono pun beradu ilmu bela diri. Di awal terlihat imbang, akan tetapi Jono terus mengeluarkan skill 1, 2, 3 hingga skill Awakening, sehingga membuat Mong hampir terkalahkan. Tapi dengan taktik dan kecerdasannya akhirnya Mong dapat membekuk Jono hingga tak berkutik. Sedangkan Feng masih berlari karena dikejar Pak Yanto yang membawa parang. Dan Feng tiba-tiba mendapatkan sebuah ide dengan memancing Pak Yanto menggunakan rekaman suaranya. Dan tepat sekali Pak Yanto yang terkecoh jebakan Feng pun tak sengaja terhujam jebakan binatang yang dipasangnya sendiri di awal film tadi. Tak membunuhnya, Feng malah meninggalkan Pak Yanto. Dan entah apa maksudnya saat Pak Yanto berusaha melepaskan jebakan itu dari kakinya, tiba-tiba bisa dipastikan Pak Yanto tewas dengan kepala terpelintir ke belakang. Dan singkat cerita, akhirnya desa itu pun diamankan polisi. Dan setelah digeledah, akhirnya terkuak sebuah kasus besar pembunuhan yang dilakukan warga itu. Ingat dengan hantu wanita yang sering dilihat Feng tadi? Ternyata para warga itu telah membunuh wanita itu dengan sadis dan tanpa alasan. Hingga diketahui para warga itu merupakan orang dalam gangguan jiwa yang berhasil lari dari penjara ODGJ. Film pun tamat, endingnya sangat membagongkan. Capek bedah sebat dulu ah. Ini panjang sih sepertinya nih, kalau diedit 30 menitan lah. Tapi nggak apa-apa dah, ini kan sudah lama gitu gue nggak alur film, jadi untuk mengobati rasa rindu lah. Sebenarnya gue tuh pengen gitu, tapi memang karena channel saya terkena teguran. Enggak sih, bohong, karena memang berisiko tinggi gitu. Andai saja Feng dan Mong percaya alibi Samsul tadi, pasti sudah selesai gitu dari awal. Nggak panjang dan nggak perlu keluar tenaga. Sebat dulu lah.
Lalu pelajaran dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu baik kepada seseorang karena belum tentu orang yang Anda anggap baik juga baik kepada Anda. Ingat, awal yang baik belum tentu akhir yang baik juga. Dan oke, karena saya akan pergi ke Bukit Puteran di belakang rumah saya untuk sekedar self healing dan sebat santuy. Sampai sini saja. Ngantos kepanggih. Dancuk.